sekarang ya, atau di red side kita. Iya. Ini ya sebenarnya kalau win rate antar per game bisa diabaikan sih, karena kan per game ya, bukan per match yang dilihat. Betul. Tapi udah, sabar Udah. dulu karena kita akan memulai Royal Derby ke-40 Expanding Rivers. Yay! Yeay. I like it! Langsung dibuka dengan ini ya, team fight yang Iya. banyak harusnya dari early game bahkan kita udah bisa disuguhkan nantinya. Dan langsung saja diawali dengan Freya Fanny, Chip, Poveus, dan juga Queen's Joy. Ini kita masih belum melihat Marcel. Apakah ini akan benar-benar ditutup atau justru ada opsi lain yang nantinya akan terbuka buat Onyx di first pick? Di ban ternyata ya untuk Marcelnya. Ada beberapa opsi, kalau kita lihat memang Chusin masih cukup mahal, tapi kalau mau pengambilan ke Suyo, ini juga masih oke sih menurut Harley, bahkan ada banget nih Harley kayaknya bakal coba untuk diambil Wah. RRQ kalau nggak di pick ya. First pick langsung, udah gak pakai masa basi. Harley di first pick, Uranus dan juga Suxin langsung di setup kali ini untuk mengcounter pergerakan anti ganking. Ya. Dan tapi kalau kondisi dari Onyx, mereka harusnya sudah siap untuk melakukan cover juga. Iya, pasti udah ada rencana juga sih dari coach cewek ya. Nantinya gimana caranya untuk bisa memaksimalkan Harley ini di arah early game. Dan sebenarnya untuk menutup ke arah Uranus pun masih banyak hero-hero seperti Kari ya, yang nanti bisa nge-meltdown secara langsung tank killer. Itu mungkin bisa menjadi jawaban. Nah ya, tapi sebenarnya untuk pengambilan Uranus juga untuk ngedeny ya, biar kalau ada mungkin hero-hero seperti Kale yang bisa instant pick off atau siapapun itu, Uranus dengan adanya Purify, Iya. ini lumayan annoying banget. Sehingga untuk lane-nya dia sendiri sulit untuk bisa di-gank. Oh, Cloud? Cloud Sora, oke. Dua pick yang bisa dibilang kuat banget secara team fight power. Kalau kita ngomongin dengan adanya Blessing Duet nanti, terus juga Sora kita udah ngeliat di hari ini banyak banget momen-momennya. Blessing duet from Kelra maksudnya? Bisa jadi. Oke, kita bakal lihat. Iya. Kamu kenapa ketawa sih, Devin? Enggak, aku nggak tahu, aku cuma mengiyakan aja. Sepakat, Santai aja, Devin. sepakat. Oke, wah Lancelot ini yang aku tunggu. Oh, oke, ini Aku adalah suka banget. duel assassin ya. Which is aku kira tadi kemungkinan besar kita akan melihat Suyo yang bisa dipakai, apalagi untuk perebutan dari adu retribution ya Suyo. Lumayan Iya. enak juga. Tapi bukan itu yang diincar juga ternyata dari RRQ mereka punya damager nih yang bakal keluar juga untuk mengisi posisi jungle. Oke, hero kemenangan juga kan ya untuk di hari kemarin. Dan sekarang dengan Kalea yang ditutup, mereka tetap gak mau menemukan dengan adanya pick off meskipun udah banyak lah hero-hero yang bisa menghindari ya adanya power pick off tersebut. Dan untuk Onyx yang harus mereka tutup saat ini mungkin menyisakan ke area gold lane, match up ke arah Cloud mungkin yang bisa dipertimbangkan. Glue. Atau Glue, roamernya dulu berarti Om. Ya pada Glue dan Khalid ya. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk ditutup juga. Khalid menarik sih Om. Iya. Halo, iya kakak. Kita lihat udah ada Glue ya dan juga Kalia di sini Devin ya. Iya Bang Oji. Yang ini nggak dihaloin. Udah dong, halo. Udah Bang. juga. Berapa kak? Berapa? 2-0. 2-0. Wadah. Oke. 2-0. Pohon, emang mau kemana? Buru-buru amat, banget. mau kemana? Mau. Oh, play Oh, off. udah habis. Udah langsung di-cut udah ya. Nanti lagi. Oke, ada Yip yang ikut tereliminasi juga seperti biasa match up ya dengan hadirnya seorang Chusin memaksa nanti Onyx untuk explore hero-hero lainnya yang sebenarnya masih banyak ya untuk opsi di area mid lane Om. Ya masih ada Chitien, ada Lilia. Bahkan ya kalau mau agak sedikit jahat mungkin Valentina. Wah, Valentina menarik juga sih. Ya jarang kelihatan tapi ada efek terrify-nya nih yang sebenarnya lumayan mengganggu ya, annoying banget. Jadi nggak selalu tentang IMU doang kan sebenarnya untuk Valentina Benar, ini, tapi benar. terrify-nya tuh bisa memperpanjang team fight juga. Harit. Widih, halo. Waduh, ngelihat mantan kah? Aduh, ada Res ini halo. Ini mantan, ini profesional player nih, halo. Wih, memantau ya. Pemantau ya. handal. Itu Rep santai aja Rep, tegang amat sih. Biasa aja dong. Khalid ya yang jadi pilihan. Setelah tadi kita sempat ngebahas juga opsi-opsi ke arah roamer yang memang dulunya udah ditutup, misalkan Khalid. Yap. Dan opsi paling menarik ya memang untuk teman-teman dari RRQ sejauh ini. Benar. Karena bisa fast clear kan. Ini apalagi di combo nih. Kombinasinya ya tetap sama nih antara Chusin Khalid, Chusin Blue. Itu sangat bisa juga. Tapi oke, Hilda dibuka. Masih belum terlihat untuk mid-nya. Dan Valentina. Yang tadi sempat kita bahas ya Om. Yap.
Memang jangan lihat ya, jangan lihat oh ini IMU mungkin nggak bisa dapat apa-apa gitu. Bukan Iya. masalah itunya. Bukan masalah di sananya. Tapi masalah di mana dia akan sangat mengganggu dengan efek Terrify. Tapi Om, yang aku penasaran ya dari draft kayak gini buat Onyx. Gimana cara menutup Uranus? Apakah cukup damage dari Cloud? Jelas nanti di late game ya. Late game ya? Poinnya sama pasti nanti. Dicuekin dulu. Oke. Sampai nanti itemnya Lewatin jadi. aja dulu. Lewatin dulu, benar. Oke. Wow, Kari. Kari. Tapi ini salah satu hero late game juga. Tapi melihat late game ketemu late game kita bakal menyaksikan permainan yang luar biasa. Di Royal Derby ke-40. Untuk seluruh sobat Mobile Legends di kolom komentar coba absen. Kalian mendukung tim mana dan kalian nobar di mana. Dan untuk Nevin, Ya. draftnya yang mana? Draft ya? Kayaknya aku akan lebih condong ke arah RRQ sih untuk game pertama. Oke, kalau Om Wawa. Onyx, Onyx? Coba kalau kalian juga draftnya, menurut kalian mana draft yang lebih kuat? Mari kita buka Royal Derby ke-40. Apakah Onyx akan tetap mendominasi atau RRQ berhasil mendapatkan kemenangan di Mission Impossible? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the Land of Down. Selamat datang di Land of Dawn dan ini menjadi game pertama yang cukup penting ya. Untuk kedua belah sisi apalagi untuk RRQ tren positif yang harus bisa mereka pertahankan all flicker secara spell yang akan dimainkan karena emang gak terlalu banyak hero pick off. Ini lebih kepada gimana caranya untuk bisa bermain agresif, mungkin juga untuk Onyx gimana caranya untuk gak terlalu termakan dengan power super dan yang harusnya akan kuat di area early game. Apalagi dengan Yehaskiel yang punya potensi early game yang kuat loh. Solo Apalagi kill dibandingin kah? dengan Khalid. Super Toy? Oh, almost. Belum berhasil mendapatkan solo kill dari top lane. Tapi tadi Nevin kita lihat pressure dari Yeskiel di mid lane ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Dan Little Wonder tetap didapatkan oleh Kyrie. Nih apa nih rencananya? Rencananya mencoba untuk melakukan poking semaksimal mungkin. Sampai bahkan kalau bisa hidup mengeluarkan flicker. Iya, coba untuk memaksa sedikit ya dengan tambahan pressure tadi. Dengan 3 player bahkan yang bersembunyi di area push. Tapi untuk sejauh ini masih aman ya seharusnya buat di arah early game-nya Om. Yap, early game pastinya mereka akan cukup berjaga-jaga juga ya. Tapi Super Ken pastinya akan selalu diganggu dengan Keyboy juga. Melihat dari emblemnya sama-sama emblem fighter ya untuk kedua marksman. Jadi sama-sama akan mengincar untuk sustain. Dan menurutku di sini dari RRQ yang akan menyulitkan mereka adalah ketika mereka harus kasih makan nih untuk si Kari. Karena Karinya ini otomatis karena gak ada yang bisa nge-nyuplai mungkin satu hero ke dia harus lebih mandiri lagi. Iya, dan Sans bersama Keyboy ini dua kombinasi yang emang akan main agresif di area river. Sama-sama awal Wilderness Blessing juga tadi. Kari Inspire supaya bisa main dengan flickernya juga lebih cepat. Dan penentunya juga akan ada di area turtle nih. Bagaimana setup yang bisa diciptakan. Karena tujuan penggunaan Hilda ini harusnya untuk bisa memberikan gangguan ke arah backline nanti ya Om. Iya, nah juga bagusnya dari Uranus ya. Mungkin pemilihan dari XP sekarang untuk RRQ adalah gak bisa di-gank gitu Uranus. Oke. Nampaknya gagal ya melakukan ganking early di arah bottom lane. Standby menuju ke arah turtle yang pertama. Supadan udah membuka badan depan sana. Sans di arah belakang. Davis terlalu besar. Lebih dan wow. Di tangan dari Sans. Bahkan bermasuk ke arah tim Araki memilih untuk mundur ke arah belakang. Ini sekarang tuh mata pakai Kyrie. Melakukan take over terhadap turtle yang dimiliki bermasuk ke arah tim Araki. Super Ken pun ter-take down. Farmo Bomb terbuka dengan sangat bebas. 3 poin kill di early Nevin. Ini jujur keuntungan yang sangat besar jatuh ke tangan Onyx. Bahkan mereka masih paksa Lanjut. lagi. Oh bahkan coba dipaksa Yeskiel dan flicker Keyboy. Dikeprek bonyok Benjol di depan sana membuat permasukan dari RRQ ternyata kehilangan 4 poin. Iya, ini hampir satu tim ya. Semuanya bisa dikuasai sama teman-teman dari Onyx. On my situation dari top lane, blessing from Kelra. Tapi nampaknya masih kurang cukup kuat untuk menghadapi Super Toy. Di arah top lane, apakah mampu berhasil dan bahkan Idok mencoba untuk bertahan. Damage dari Kyrie gagal. Idok still survive di mid lane. Meanwhile Super Ken ini benar-benar sulit banget. Pergerakannya benar-benar dihantui oleh pergerakan seorang Keyboy. Wah, ini pressure yang gak berhenti ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari time prediction, ada 1 angka untuk RRQ dari Ranger Emas. We never know. Ingat, di MPL Indonesia semua itu bundar. Apapun bisa terjadi. Mari kita lihat apakah hari ini ada keajaiban untuk RRQ atau Onyx tetap mendominasi di 4 match yang
sudah dilewati. Iya, sangat possible ya. Cuman ngomongin karena early game nih Omawa, sebenarnya Super Dan tadi bisa terbilang belum terlalu ready ya. Karena dia lumayan bonyok kan tadi sebelum masuk ke area turtle. Sebenarnya kalau untuk gankingan di awal dia kuat kan, tadi sempat kita bahas Iya. ya. Tapi waktu dia masuk dan langsung dihajar dengan 4 hero, nggak kuat ya. Betul. Belum tanky. Bonyok. Iya, apalagi melihat dari item juga tough boots. Sedangkan ya Ludwig ini kita tahu ini adalah hero physical, bukan hero magic. Iya, dan itu kayaknya langsung ngebuat dari RRQ. Surprise! Happy birthday Supadan! Di depan sana damage bakal coba dimasukin dengan sangat instan semangat Supadan! Harus meledak dalam bottom lane. Wow. Kombinasi damage yang maksimal dan bakal Sas membuat seorang Super King harus keluar retribution-nya dan melepaskan turtle kedua. Dibandingkan dia harus Waduh. kehilangan purple-nya Nevin. Iya, satu turret di bawah menit 5 akan menjadi milik dari Onyx secara langsung. Ini lumayan berbeda dengan skenario yang kita bayangkan. Karena di bayangan kita ini akan jadi satu lane yang powerful banget di tangan Super Dan, tapi ternyata itu semua dijauh sama Onyx dan mereka udah set up turtle langsung Om. Ya, dan bahkan dapetin ya untuk objektif turtle-nya juga. Yang membedakan jelasnya dari Onyx sendiri untuk gold mereka di ganking 2 masih bisa tahan. Sedangkan untuk Super Dan-nya ketika di ganking dia itu langsung tumbang juga. Oke. Jangan lupakan ini Keyboy dalam posisi di level 6. Dan itu setara dengan posisi Super Toy. Jadi sulit untuk bisa menumbangkan Keyboy. Mereka mencoba untuk menuju ke arah top lane. Target utama Wah. mereka Idok. Damage dari Kairi dan bahkan Kelra membuat Idok meledak di arah top lane. Tidak ada badan. Super Toy bahkan kehilangan dari grip terhadap farmingnya. Karena kalau Super Toy muncul dan blazing dan wabah combo. Super Toy terijam-ijam. Nggak ada jalan lagi memang tadi untuk Super Toy. Trap dari 3 player, invasif banget untuk Onyx. Mereka udah bisa menguasai setiap area bush dari RRQ Om. Ya, ini bener-bener kayak pressure awal tadi ya. Ketika turtle satu dapat, terus ke purple buff hilang. RRQ mereka hilang pegangan semuanya. Kayak berbagai lane mereka terlihat banyak celah juga. Apalagi di bagian top tadi ya, waktu kita melihat adanya gankingan dan akhirnya Super Toy tumbang. Ini vision mereka akan sangat-sangat terbatas dan membuat Super Toy akan jauh lebih berbahaya kalau mau farming di top. Bahkan coba dipaksa Super Dania dan bahkan ternyata Shifting Skies membuat seorang Super Cat satu maut dan tertangkap di depan sana. Ludwig memilih untuk mundur ke arah belakang. Lihat damage-nya cukup besar, flicker for defensive tapi Hitboy tidak bisa selamat dimakan oleh Super Toy. Super Toy sudah berhasil mendapatkan satu, sudah cukup. Dan YSQL menuju ke arah Kairi. Mencoba digonceng dan blazing dan throw Kelra. Gagal mendapatkan Super Toy. Mundur lagi ke belakang dengan Battle Mirror Rematch. Membuat permasukan dari tim RRQ netral. Langsung disengage dibandingkan mereka harus kehilangan lebih banyak lagi. Ini banyak banget distraksi yang bisa diberikan sama Onyx ya terhadap RRQ. Memang tadi sempat ada momen di mana Skill pengen coba untuk ngebalikin keadaan. Tapi yang harus kita sadari mobilitas dari Onyx Om. Ada Blessing Duet, Battle Mirroring Image, dan Kairi dengan topinya yang langsung hilang tadi. Yap, dan bahkan untuk bisa menangkap pemain dari Onyx ini nggak punya stun pasti kan untuk RRQ. Jadi ya pemain-pemain dari Onyx kelihatan cukup bebas untuk bisa bergerak keluar dan masuk ke dalam bush sendiri. Lihat bagaimana dari Keyboy sendiri, siapa yang bakal ke-punish dia? Ya kalau bisa ditangkap bagus. Tapi kalau enggak dia bakal selalu memberikan pressure dengan Wah. damage demi damage. Oke, ini udah mulai dikejar juga ya. Bahkan mereka nggak ragu-ragu dari Onyx demi bisa mendapatkan satu inner turret dan perfect turtle. Iya. Langsung ya, 3 turtle. Waduh, Holy Defense. Holy defense bakal Defense? ke-trigger. Menit 7? Yap, ke-trigger. Berat sekali. Karena kalau misalnya Kari berbeda dengan Cloud, Nevin. Ya. Dia nggak punya space farming itu akan berat. Bahkan Shifting Skies-nya gagal mendapatkan Idok. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka tersendat. Mencoba untuk melakukan sedikit sneaky di arah top lane untuk Super Kane. Dan Purple-nya harusnya direlakan sih. Berat banget kalau di kontes. Bisa kehilangan satu member. Yep. Apalagi memang dari Onyx mereka gak ragu ya. Mereka tahu sekarang keunggulan ada 5.000 gold, lebih unggul bagi tim Onyx sendiri. Dan RRQ satu-satunya jalan memang coba untuk melakukan pertukaran di area yang lain. Kayak tadi Super Ken, melakukan split push ke area top lane. Tapi kalau kita ngomongin ke arah team fight nih Om, 5 versus 5 mungkin yang bisa terjadi di area lot pertama. Apakah itu mungkin untuk RRQ balikin keadaan Om? Kalau mungkin kebalikin ada selalu ya kemungkinan-kemungkinan. Tapi kayaknya nggak wise juga kalau mau ditabrak langsung dan RRQ. Oke. Karena mereka nggak punya setupper yang pasti buat ke depan. Kayak misalnya mereka harus kirim Raging Sandstorm ke depan, mereka nggak punya damage. Wah, Kairi Deadly Magic dengan Poker Trick langsung di cover dengan sangat cepat. Untungnya Idok masih bisa selamat. Mundur ke arah belakang. Dan lihat Quicksand Guard-nya, tapi Supadan nggak bisa menahan damage lebih banyak lagi. Ingat, langsung setengah darah. Ken clearing yang dilakukan, maka retribution didapatkan. Shifting Skies-nya gagal dengan Torrent Moment. Supadan dan juga Yeskiel mencoba untuk menyelamatkan. Dan bahkan Keyboard terperangkap. Mencoba diselamatkan oleh Ludwig.
Flicker for defensif akhirnya dikeluarkan, tapi satu persatu damage yang diberikan. Body block lah yang menyelamatkan RRQ saat ini. Ini diisolasi ya untuk RRQ, nggak boleh keluar sama sekali. Bahkan lihat Sans memancing di area depan, mencoba untuk dapetin Holy Defense ya sebenarnya dari Onyx di area midnya, tapi masih bisa dilindungi. Cuman kalau kayak gini sih susah ya buat melakukan kontes ke area Lord. Iya, dari Onyx juga harus cepat-cepat ya turun ke bawah karena ada 2 wave yang wajib untuk mereka bersihkan. Jangan sampai ada inner turret mereka yang harus terambil juga. Dan Lordnya sudah mulai spawn kembali. Pressure-nya tanpa henti ya ini datang dari Onyx juga karena mereka gak ingin adanya ruang gerak juga datang dari RRQ. Oke, harus mulai mencari celah ya sebenarnya. Dan kalau misalnya berandai-andai sampai late game deh Om, Oke, apakah chance-nya lebih besar buat RRQ? menurutku masih tetap slim chance ya. Karena ini lumayan sulit untuk support toy-nya bisa dapetin point kill. Itu ada di sana. Beda mungkin kalau dari support toy-nya. Itu ada yang ngasih dia satu hero, misal kayak Chow. Oh. Mungkin seperti Combo kalian. bareng, Bener. combo Jadi dia bareng. itu kan harus maju sendiri ke depan. Dia harus kebuka juga badannya dia. Iya ya, dan sejauh ini chance yang paling besar bisa terjadi mungkin lantern flare dari Yahskiel aja. Atau ada Raging Sandstorm dan memang situasinya sangat chaos sekali. Ah. Itu bisa free hit. Oke, kita bakal lihat Om. Tapi dalam kondisi seperti ini, Key Boy itu bisa dimakan sama Super Toy. Jangan lupakan, Waduh. Super Toy walaupun memang tidak mendapatkan keuntungan, tapi kalau Key Boy 1 lawan 3, Key Boy juga bisa tenggelam. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka harus mundur ke arah belakang, karena Holy Defense akan menyelamatkan mereka, tapi tidak akan bisa terlalu lama. Dipancing di trigger dan Super Minion masih bergerak menuju ke arah mid lane. Karena main course di arah bottom lane masih terlalu jauh untuk menuju ke arah PS turret. Hidok di garis depan, coba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Sedangkan Sans masuk terlalu dalam. Walking damage sedikit demi sedikit, mencoba membuat RRQ trigger terhadap semua skill yang mereka miliki. Supaya main course-nya bisa masuk dengan lancar, tapi ternyata RRQ berhasil. Mereka menahan, mereka tahu fokusnya ada di arah bottom lane. Sans, Crimson Dragon telah dikeluarkan dan bahkan Super dan Flicker for defensif di depan sana. Sitting Skies gak berhasil dan lanjut Jet Drop. Berhasil mendapatkan satu poin kill, Key Boy tenggelam. Pertukaran dengan adanya Super Ken tidak cukup adil dan bahkan Lord segera diselesaikan. Mid lane menjadi sebuah jawaban. Damage dari Kelra dari pojok fokus menuju ke arah base turret supaya dua yang ompong base turret. Lihat, bergerak di dua lane yang berbeda. Super Dan! No way! Sakit sekali damage yang diberikan oleh Kelra. Poking damage yang tidak bisa dibendung dan bahkan Kelra hampir saja bisa dimakan. Aku kira tadi Battle Mirror image-nya udah nggak ada, tapi masih ada Dexter. Wah, Swift Trinity ya yang sudah dipegang memang oleh seorang Kelra, ini menjadi alasan kenapa dia akan cukup berani sih untuk ada di bagian depan. Karena Super Dan aja harusnya udah bocor ya Om. Mengingat emang secara defensive item prioritasnya karena Radiant Armor tadi. Ya, sekarang untuk RRQ sendiri ya kita harus melihat bagaimana positioning dari support toy itu sendiri ya. Karena kalau memang dia bebas ya itu hit yang diberikan juga bakal sakit Swift Trinity yang diselesaikan nih sekarang. Jadi ya bisa jadi akan ada adu duel antara kedua marksman tapi sepertinya akan Bahkan Kelra kalau sembarangan masuk bisa mati juga instan. Yap. Kalau nggak sengaja dan tidak terhitung. Eh. Blessing Aduh. Blade from Kelra mencoba untuk mendapatkan Hidok. Flicker mau defensif dikeluarkan dan bahkan Lutfi mencoba untuk mengejar. Berhasil mendapatkan Hidok. Petir bukan sembarang petir dan bahkan Lutfi gagal. Dapetin double kill. Momen yang Lutfi keluarkan dengan flickernya. Dengan thunder yang diberikan. Ternyata tidak cukup untuk mendapatkan double kill. Mereka kehilangan Lutfi. Tapi mereka berhasil mendapatkan turret. Omawa, is it worth it? Masih worth it sih meskipun Lutfi hilang ya. Karena worth itnya itu selain daripada dapetin base turretnya. Ini masih akan ada Lutfi nanti waktu ada objective lord yang keluar. Iya. Jadi masih bisa ngereset sebenarnya untuk Onyx. Dan jelas ini PR untuk RRQ adalah mereka nggak bisa keluar dari area base mereka. Bener-bener dijaga banget sih ini Kelra. Siapapun yang ada di depan mata, mau itu Super Dan, Super Ken, bener-bener akan coba untuk dicicil. Apalagi kalau misalnya bisa bertemu dengan Hidok juga. Dan Key Boy pun sama, dia akan menjaga di sekitar area semak-semak, memastikan nggak ada player RQ yang bisa mendekat ke area Lord dan ngasih space tambahan untuk Kairi, untuk Kelranya juga Om. Iya, ini nggak mungkin di kontes ya kalau untuk lordnya. Terlalu jauh dan terlalu berbahaya. Sedangkan di bagian depan langsung dijaga nih, ada vision ya, ada vision yang dibuka, dijaga oleh Kiba dan juga Sans. Iya, susah banget sih untuk bisa keluar Pusing. juga. Secara defensif mungkin memang kita masih bisa ngelihat tadi Lordnya bisa di take down dengan cepat ya oleh seorang Super Toy. Nah cuman kalau misalnya ada satu inisiasi atau efek sisi besar yang mungkin bakal datang dari seorang Lutfi, ini bakal jadi beda ceritanya. Apalagi dengan 10.700 gold lebih unggul Yep. dan Lordnya akan masuk dari area mid Fokus dari lane. Yeskiel. Masih ada Crimson Backup menyelamatkan diri tapi ada Shifting Skies di depan sana. Hidok sekarang mau hilang. Instan ditelan bumi. Pesta bukan dengan sangat besar. Super Toy mencoba untuk melakukan blocking damage yang diberikan tapi Lutfi tidak bisa dibendung kembali. Kehilangan Lutfi tapi mereka masih fokus ke arah pet-nya. Dan Sky King berhasil mendapatkan game yang pertama. Menghancurkan para agen dari Alki Hoshi di game yang pertama.
dengan one-sided. Keunggulan Gold yang terlalu jauh. 13 menit saja waktu yang mereka butuhkan untuk bisa menumbangkan RRQ. Dan rencana dari RRQ di early game yang ternyata bisa digagalkan oleh Onyx. Perfect dari segala sisi, mau itu objektif, turret, bahkan eksekusi. Tidak ada celah sama sekali untuk Onyx. Dan juga mungkin tambahan ya, kenapa mungkin tadi RRQ juga meskipun dibawa ke late game itu sulit. Ya. Gak ada purify. Iya. Jadi itu memudahkan juga kan untuk Lutfi bisa mempunish kalau lawan memang lagi gak siap. Dan wow, Onyx tidak menunjukkan sisi lemah mereka di game yang pertama tadi. Terlihat cukup mulus ya perjalanan dari Onyx untuk bisa menutup di game yang pertama. Betul, dan ini jadi satu tamparan keras kembali lagi ya untuk teman-teman dari RRQ. Di mana draft yang ingin mereka coba untuk bawakan ternyata udah gagal dari arah early game-nya. Terlihat dari Super Dan yang bisa terkena pick off di area turtle, lalu dia terkena gank juga, dan sama halnya untuk Super Toy yang terkena gank dari 3 player. Jadi kiri kanannya udah gak balance, dan itu akhirnya impact-nya melebar kemana-mana Om. Iya, dan lumayan ini kan ya balik lagi sih. Tidak ada hero single target yang bisa mendapatkan keuntungan bagi RRQ tadi. Semua hanya bergantung kalau ada yang keangkat dengan Lantern Fan atau kalau ada yang kena Raging Sandstorm. Dua skill yang memang ya menurutku masih cukup bisa di-dodge lah dengan lawannya juga. Belum lagi semua hero yang dimainkan oleh Onyx ini adalah hero-hero yang bisa melompat. Iya. Yang jalan ya paling cuma Hilda yang jalan, sisanya lompat-lompat aja. Iya. Dan bahkan tadi Super Toy udah nge-deliver damage, tapi memang karena jaraknya dia belum punya Malefic Gun, jadi bisa kita bilang terlalu jauh. Masuk ke daleman, damage dari Lutfi terus sakit. Gimana? DJ Wawa on the floor, DJ Wawa on the floor, DJ Wawa on the floor. Lain, itu lain. Cuman itu dia, Speedy Light Wheel memang punya Swift Trinity ya. Kayaknya dong, Speedy Level. Speedy Light Wheel. Speedy Light Wheel ya. DJ Wawa on the Sudah. Gak boleh ngerjain Cuman Wawa. lumayan one-sided ya, lumayan one-sided tadi. Tapi Om, ini gue lihat semenjak belum. Oh, belum. Oke. Udah mulai semangat ya. Iya, Udah ketagihan mulai. ya. Rotasi Kairi ke arah EXP lane tadi. Bagus. 1 point kill dari Super Dan tadi. Ternyata itu merubah semua gameplaynya loh. Benar. Karena Super Dan mungkin plottingannya adalah Super Dan bisa mendapat level mungkin on par ya seimbang dengan si Lutfi. Nanti dia bisa pegang di turtle jauhin yang lain. Ya. Tapi dengan tumbangnya di sana yang pertama di turtle, yang kedua juga gankingan langsung ke bawah dan menang. Super Dan-nya langsung kehambat levelnya. Iya. Akhirnya Uranus under tadi. Dan bahkan untuk yang lainnya mungkin di sisi, kita lihat di XP kan. Kalau kita tarik ke atas ke goldnya 1 lawan 2 tadi. Yes. 1 lawan 2 masih tahan ternyata gak tumbang. Ya Super Toy masih benar-benar bertahan banget sampai dia benar-benar punya item loh. Iya. Tapi memang ketika team fight seperti ini, sebenarnya 4 lawan 4 memang gak cukup kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan. Bahkan Super Dan sama Super Ken juga di sini udah mulai bonyok kan. Iya. Dan ini cuma bergantung kepada ini kan, Raging Sandstorm. Dan Tadi kalau nggak- kena pun harus siap, harus bisa tumbang. Kalau nggak tumbang dibalikin langsung kayak gini. Tapi ini dia Oh, MVP of the game. Di game yang pertama, Kairi. Dengan Harley-nya ya. 3-0-5. Jadi first pick prioritas banget tadi memang. Yep. Dan hasilnya oke. benar kalau nggak prioritas diambil. Kan Betul. hero-nya Super Ken, jangan dikasih ya pasti ya. Iya, dan malah Super Ken yang bisa dibilang di game ini lumayan tersiksa. Karena setelah turtle didapatkan tadi 4 poin eliminasi juga, purple buff-nya diambil. Itu dia selalu yang kita lihat datang dari Onyx. Setiap kali ada satu objektif yang mereka dapat, ada bonus stage yang lain. Iya. Iya kan? Kayak misalnya tadi purple buff yang hilang. Nah, gankingannya juga masuk nih, Super Dan lihat. Di bawah sini Super Dan-nya tumbang, tapi kalian lihat minimapnya di atas sana. Si Kelra gak tumbang tadi. Padahal ada Idok yang nemenin si Super Toy. Iya, dan outer turret bottom lane kan tuh langsung hilang di bawah menit 5 ya. Iya. Sama halnya di top lane juga berhasil bisa ngedapetin kalah Super Toy. Dan selalu pressure-nya purple buff-nya nggak dikasih sama sekali ya Om. Iya, jadi hilang kan, atas bawah udah kalah juga, trionya juga ternyata kena pressure. Dan sulit banget tadi untuk RRQ bisa bangkit kembali karena mereka harus mengandalkan. Oke ini kita harus menjadikan Super Toy, tapi bagaimana caranya biar Super Toy bisa dapetin point kill. Karena range-nya pendek itu yang pertama, yang kedua gak pakai Purif juga kan, masih dengan flicker pasti. Iya. Jadi harus bisa menghindar dari Torrent, harus bisa menghindar dari Kairi nanti. Karena kalau pakai Puri kena Deadly Magic, gak pakai Puri kena si Lutfi. Serba salah ya. Masalah pasti. Padahal kalau misalnya kita tadi sempat ngeliat secara gold juga, bedanya tuh bukan yang jauh banget kok antara Super Toy dan juga Kelranya. Jadi masih bisa keep up sebenarnya. Lihat ya dibalikinnya.
Satu celah dikit aja langsung ditabrak dengan Onyx tadi. Sansnya juga udah ready di depan tuh. Iya. Siap-siap udah kasih efek revive biar nggak bisa pulang. Tuh. Tapi ini udah kayak dari Kelranya memang benar-benar jadi ya. Ada Melvic Gun juga di sana buat Kelra. Ya, dan 13 menit saja berarti ya waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan closing terhadap gamenya. Dan kita bakal melihat secara keseluruhan itemizations juga karena hanya 4 poin eliminasi berarti yang bisa dipegang sama RQ Hoshi di game pertama. Iya, nggak dikasih nafas ya. Dan bahkan kita melihat sini dari segi gold dari 13 menit Elros sudah berhasil mendapatkan 10.000 gold. Dan Supertoy dengan segala diejam-ejamnya dia juga masih bisa mengungguli dengan 3 poin kill. The best thing yang bisa dilakukan. Tuh. Dan melihat Lutfi ini juga menurut gua sangat bersinar sekali. Dia menahan super dan total di underin sampai 2000 gold. Ya berkat balik lagi rotasi yang sangat kuat. Karena dia skill itu ditahan banget sama Sans. Dia nggak bisa main kemana-mana om. Bener, dan juga kita harus melihat sebenarnya berapa purple buff yang bisa didapetin dengan RQ Hoshi ya. Ya. Purple atau orange nih, yang Iya. seharusnya ini sepi banget buat Super Ken. Diganggu banget sih dari awal. Bener, sangat diganggu, ditempel kan. Belum lagi lawannya Hilda nih, woyo, pakai Lancelot nih. Ada Hilda tadi pick yang keempat. Hildanya sih nyebelin banget ya, bener-bener dihantui semuanya, bener-bener disamperin. Dia mau nggak mau sampai pakai retribution ketika adanya netral objektif. Dia mau nggak mau hack class objektifnya, netral objektif class. Dan Lutfi juga dengan suaranya aktif banget ya. Selalu Yep. bisa ngebuka satu inisiasi atau cover lah setidaknya. Jadi agak susah nih buat teman-teman dari RQ Hoshi bisa pulang. Meskipun 3 kali dead, tapi dari tadi kita juga sempat bahas ya ketika dia tumbang selalu ada trade-nya. Dan Yep. biasanya sih lebih unggul buat Onyx. Impactful ya, Impactful tumbangnya dia. Dan juga ada pemilihan dari skill kan, kayak mungkin di awal pakainya itu bukan yang Torrent, Thunder dia Thunder. buat awal-awal kan. Soalnya dari Uranusnya mungkin agak tanky di awal. Ya, kasih damage. Betul, jadi udah shiftnya dulu ke damage baru nanti begitu Kai tadi sudah punya Genius One baru tuh dia pindah ke Torrent tadi buat bisa dapetin point kill. Ya, dan wow sih, ini agak susah ya buat RRQ ngebalikin momennya juga karena 4 purple, 4 orange doang berarti om. Jauh banget sih ini bener-bener. Nih ya kalau jadi junglernya kayak begini, stres. Mau ke atas ada Hilda, mau ke bawah jungle-nya hilang ya kan. Mau farming di mana akhirnya? Ya mau gak mau harus bisa ditemenin kan. Dan Nah. tadi opsinya split push berarti ya? Iya Salah benar. satunya. Tapi siapa yang bisa split push juga gitu kan? Lumayan sulit loh tadi buat Hoshi. Paling dapat 2 turret doang sih. Ya, Om. kalau Super Ken ditemenin berarti otomatis support nya nggak bisa dapat point kill. Oh, Tapi kalau nggak ditemenin nggak bisa farming. serba salah. Itu susahnya kalau menggunakan assassin di meta yang sekarang lagi kalah objektif. Tapi Rich Kai by Todak tentunya Nobody Love Kai dengan 839 GPM. Wena walaupun 3 poin itu tapi di atas bawah. Betul. Tinggal pilih ya untuk target dari seorang Kairi juga. Tapi the carry yang jatuh ke tangan Kelra juga. Dia sih nyicil terus dari tadi. Di depan base gak masalah sendirian karena dia tahu juga punya mobilitas ya dengan BMI-nya. Dan itu dia untuk hasil dari game pertama. Yap, hasil yang berlangsung dengan cukup cepat.